Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat semuanya. Pada pagi hari ini saya berada di RPW 4x11, yang mana pagi hari ini saya akan melaksanakan daripada panen pangkas. Akan kita lihat nanti setelah kita ke dalam apakah sesuai atau belum untuk panen pangkas, karena ini bulan 12 yang biasa kita melaksanakan panen pangkas pada bulan 12. Jadi sebelum saya beraktivitas atau bekerja dalam RBW, saya mengucapkan pada sahabat semuanya dalam keadaan sehat semua dan sukses dalam usahanya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kita cek ke atas bagaimana hasilnya, nanti baru kita akan laksanakan. Apabila sesuai panen pangkas, kita laksanakan panen pangkas. Manusia biasa. Sahabat pecinta petani walet dimanapun Anda berada, ini saya sudah berada di dalam RBW. Nah, ini kita akan melaksanakan nanti panen pangkas. Kita akan periksa atau cek dulu posisi sarangnya. Nah, mana yang bertelur dua, kita akan kita panen. Ini telurnya dua, ini juga telurnya dua, akan kita panen. Sahabat cinta petani walet dimanapun Anda berada, fungsi daripada panen pangkas yaitu untuk meningkatkan daripada hasil populasi budidaya walet, yang mana kita akan mustaharakan hasil tersebut akan meningkat dalam sekali 6 bulan. Ini pada bulan 12 dan nanti pada bulan 6 kita laksanakan kembali panen pangkas. Tapi di sini saya ingin memberitahu dan ingin menjelaskan yang tidak bisa kita panen, contohnya telur satu, sarang baru sudah dibuat dan kemudian beranak kecil. Jadi dalam arti panen pangkas ini yang bisa diambil hanyalah telur dua dan sarang kosong yang sudah ditinggalkan oleh anaknya. Jadi apabila mereka bertelur satu, itu tidak bisa kita panen dan telurnya juga tidak bisa kita pindahkan ke sarang yang lainnya, karena mereka akan merusak daripada nanti peneloran ataupun masa belum menyelesaikan telurnya. Nah, ini bisa kita lihat telur dua kita ambil aja. Nanti ke 2 bulan kemudian akan kita cek kembali bagaimana respon yang telah kita panen dengan telur dua. Jadi nanti kita bisa cek kembali pada bulan 2, yaitu ini sekarang bulan 12, pada bulan 2 nanti bagaimana responnya, ataukah mereka membuat kembali atau mereka mogok. Jadi untuk para sahabat petani walet, apabila ingin mengikuti trik atau cara saya, itu tidak boleh dicoba terlalu banyak. Coba boleh 2-3 sarang apabila ingin mengetahui seperti apa reaksi walet untuk berpopulasi di dalam RPW. Tapi perlu yang diingat dan dipahami hanya bulan 12 dan bulan 6.
selebih dari bulan tersebut tidak boleh kita memangkas ataupun mengganggu populasi daripada burung walet. Lah, saya akan melanjutkan memanen. Nah, nanti baru akan kita lihatkan bagaimana hasilnya. Dan dia lalu jadi kuang godang ya. Ayo je. Sakit pada kalau orang itu. Kunyang ke, kau sebut apa masuk akal, boleh kan? Kau bawa nampak masih tiga nombor ini apa jadi? Alasannya. Di jalan nanya tepi dinding. Sahabat petani walet dimanapun Anda berada, ini saya sudah melaksanakan panen pangkas yang mana kita ceritakan tadi sebelumnya. Apabila telur 2 maka kita ambil. Nah, ini telur yang sudah kita pangkas atau kita ambil, dan ini sarang yang kita panen. Nah, yang memakai telur 2 ini contohnya seperti ini. Nah, ini kelambu yang saya maksud sebelum mereka beranak atau mereka dalam melaksanakan peneluran, yaitu kelambunya atau yang dinamakan selambutnya dari sarang walet. Jadi ini sebelum dia bertelur atau dalam bertelur dan sebelum berterbang anaknya. Nah, ini kalau terjadi seperti ini tidak boleh dipanen apabila tidak ada isi telurnya, karena kelambu inilah tandanya mereka baru sudah membuat sarang. Nah, tapi yang kita panen ini karena panen pangkas, otomatis mereka kita ambil telurnya. Nah, ini yang sudah diproduksi anaknya ataupun sudah terbang anaknya, kelambunya sudah tidak ada, sudah rusak. Nah, seperti itulah yang kita panen sama yang masih bertelur. Nah, seperti ini. Dan ini hasilnya. Dan ini telurnya yang kita pangkas. Jadi nanti kita akan perhatikan pada bulan 2 bagaimana populasi perkembangannya, kelanjutan mereka membuat sarang setelah kita laksanakan panen pangkasnya. Jadi para sahabat pecinta petani walet dimanapun Anda berada, panen pangkas ini kita harus memahami dan mengerti pada bulan berapa. Dan dalam 1 tahun dilaksanakan hanya 2 kali, yaitu bulan 6 dan bulan 12. Itu pun kita stabilkan dengan cuaca iklim yang artinya sering hujan daripada panas. Jadi nantinya untuk respon pembuatan sarang bulan berikutnya insyaallah lebih cepat dan mereka tidak merasa terganggu. Para sahabat pecinta petani walet dimanapun Anda berada, dan setelah pemanenan ini kita rutin melaksanakan yaitu penyemprotan yang seperti mana biasa saya laksanakan di RBW yang lain untuk supaya burung cepat merespon membuat sarang kembali dan tidak merasa stres atau terganggu dan populasinya semakin meningkat. Nah, di sini kita akan melaksanakan penyemprotan seperti biasanya. Para sahabat pecinta petani walet dimanapun Anda berada, ini kita akan melaksanakan penyemprotan yang mana penyemprotan ini biasa dilaksanakan setiap kami setelah masuk RBW. Yang mana seperti biasa saya menyemprot atau penyemprotan ini dilaksanakan setiap 15 hari atau 1 bulan, dan penyemprotnya adalah Bang Nelke Saputra, yang mana beliau ini juga sudah cukup memahami dalam budidaya walet di dalam RBW selama bersama dengan saya. Para sahabat pecinta petani walet dimanapun Anda berada,
Di sini pernah juga saya ceritakan fungsi les untuk mempertahankan sarang atau pembuatan sarang untuk supaya tidak jatuh di dalam RBW yang panas. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi mereka akan mudah untuk menapak, membuat sarang baik pada Twitter ataupun pada les, dan kemudian sarangnya bagus, tidak ada masalah, tidak lekang, dan kemudian mereka tidak mudah jatuh. Ini baru dibuat sekitaran 1 bulan yang lalu ini. Nah, jadi dia tidak rekang dan kemudian lekatnya bagus. Itu sama dengan yang lainnya. Nah, tidak ada yang melekang dan lekatnya bagus, sehingga walaupun RBW kita panas, insya Allah sarang tidak akan jatuh dan tidak rusak. Nah, para sahabat cinta petani walet dimanapun Anda berada, nah, seperti ini. Dimana dia di les, dia lebih menyukai untuk membuat sarang, menapak. Nah, pada Twitter pun demikian juga, nah, sehingga untuk mempercepat populasi perkembangan dalam budidaya walet di dalam RBW. Ini terdiri dari 3 kamar dalam satu lantainya. Kita sekat, kita bagi 3, dari panjang 11 kita bagi 3. Ini kamar pertama dari pintu terjun, dan kemudian ini kamar kedua, dan kemudian ini kamar ketiga. Ini lantai paling bawah dari RBW 4x11. Nah, pemasangan Twitter sama dengan yang lain. Nah, saya memang suka memasang Twitter banyak untuk supaya populasinya cepat, dan kemudian respon burung juga senang karena mereka mendengarkan daripada ketua koloni atau koloninya di dalam suatu RBW. Dan ini juga rendaman kotoran tai walet yang biasa kita pakai di setiap RBW. Ini hanya untuk pemancing atau perangsang daripada bau koloninya. Nah, seperti ini kita pasangkan, dan ini tidak ada pakai media air, ini kering tanpa ada media air. Ini alasnya pakai triplek dan lantainya ini dari papan. Nah, seperti ini. Sama, 2 lantainya sama seperti ini juga. Jadi lantainya ini beralaskan triplek dan di bawahnya beralaskan papan. Dan gedung ini, RBW ini seni permanen. Arti seni permanen itu di luar asbes dan di dalamnya berlapis papan, dan kemudian langsung saya kasih dengan les sekalian. Jadi apabila nanti mereka sudah penuh siripnya, mereka akan posisinya pada dinding di dalam RBW. Nah, inilah pelaksanaan penyemprotan, mana sudah disemprot sama Bang Nelki untuk supaya nanti hasil respon burungnya semakin meningkat dan hasilnya pun akan selalu bertambah di setiap pemanenannya. Para sahabat pecinta petani walet dimanapun Anda berada, parfum ini memang sudah lama saya pakai dari tahun 97 sampai 2021. Alhamdulillah, dalam budidaya walet kami tidak mengalami istilahnya kerusakan dalam RBW ataupun stres burung walet dalam RBW, sehingga yang kita dapatkan hasil yang maksimal. Alhamdulillah populasinya terus meningkat menggunakan parfum ini, dan kemudian hama pengganggu walet khususnya darah putih juga tidak ada dalam RBW, sehingga walet tidak merasa terganggu dan mereka nyaman untuk berpopulasi di dalam RBW. Dimana RBW ini berumur 4 tahun 6 bulan, dan sekarang beliau abang saya juga sudah mendirikan satu RBW lagi, tapi yang kedua itu permanen dan juga hasil dari RBW 4x11 ini. Nah, sekarang masih dalam pengerjaan. Insya Allah nanti kalau sudah selesai pengerjaannya juga akan saya ceritakan bagaimana susunan di dalamnya untuk supaya bisa dipahami dan juga bisa
diikuti apabila ada yang sesuai ataupun bisa untuk dipahami. Jadi para sahabat pecinta petani walet dimanapun Anda berada, apabila tadi penyampaian saya ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan para sahabat pecinta walet dimanapun Anda berada, saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.